Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kita hari ini tentang dilatasi atau perbanyakan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dari yang pertama saya sendiri Intan Sari Sihombing, yang kedua Nova Juliana Nebaho, yang ketiga Sri Wahyuni Adha, yang keempat Suli Harni, dan yang kelima Wahyu Ningsih. Baiklah, pengertian dilatasi. Dilatasi merupakan jenis lain dari transformasi. Namun, bayangan dilatasi mungkin memiliki ukuran berbeda dari gambar aslinya. Dilatasi atau perbanyakan adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran atau besar dari bangun yang ditransformasikan. Dilatasi membutuhkan titik pusat dan faktor skala. Perhatikan gambar berikut. Segitiga ABC didilatasi dengan pusat dilatasi titik awal P 0,0 sehingga menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Secara umum, dilatasi dari suatu koordinat x, y dengan faktor skala k akan menghasilkan koordinat kx, ky atau dapat ditulis x, y didilatasi menghasilkan kx, ky. Ketika k lebih besar 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pembesaran. Jika K lebih kecil 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pengecilan. Contoh soal 1. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing A 1,3, B 2,3, dan C 2,1. Gambar segitiga ABC dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi titik awal. Maka alternatif penyelesaiannya adalah ada 3 kolom yang kita perlukan. Kolom yang pertama adalah titik sudut ABC, di mana titik A 1,3, titik B 2,3, titik C 2,1. Untuk kolom yang kedua, yakni KX, KY. Karena K adalah faktor skala K sama dengan 3, maka titik A 3 kali 1, 3 kali 3. Titik B 3 kali 2, 3 kali 3. Titik C 3,2, 3 kali 2, 3 kali 1. Untuk kolom yang ketiga, titik sudut A aksen, B aksen, C aksen. Di mana titik A aksen sama dengan 3,9, titik B aksen 6,9 dan titik C aksen 6,3. Berdasarkan tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka akan kita gambarkan ke dalam sebuah grafik. Yang pertama kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y, kemudian kita buat titik pusatnya adalah O. Kemudian kita tentukan titik-titiknya. Kemudian kita buat titik A 1,3, titik B 2,3, titik C 2,1. Setelah itu, titik-titik tersebut kita hubungkan melalui sebuah garis-garis, maka akan terbentuk segitiga ABC. Kemudian untuk titik sudut A aksen, B aksen, C aksen, kita tuliskan titik-titiknya. A aksen 3,9, B aksen 6,9, C aksen 6,3. Kita hubungkan ketiga sudut tersebut, ketiga titik tersebut, maka akan terbentuk segitiga
A aksen, B aksen, dan C aksen. Titik-titik A aksen ke titik A kita hubungkan melalui garis lurus, B aksen ke B, C aksen ke C, maka ketiga garis tersebut akan bertemu ataupun berpotongan. Baik, berikut contoh soal yang kedua. Diketahui segi 4 ABCD dengan titik sudut masing-masing A negatif 4, -6, B negatif 4,8, C 4,8, D 4,6. Gambar segi 4 ABCD dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 0,5 dengan pusat dilatasi titik awal. Alternatif penyelesaian. Berikut ada 3 kolom untuk alternatif penyelesaian. Kolom yang pertama yaitu titik sudut A, B, C, D. Yang mana tadi titik sudut A negatif 4, -6, B negatif 4,8, C 4,8, D 4,6. Kemudian pada kolom yang kedua yaitu KX, KY. Yang mana faktor skala tadi 0,5, maka pada titik A, 0,5 dikali negatif 4, 0,5 dikali negatif 6. Titik sudut B, 0,5 dikali negatif 4, 0,5 dikali 8. Titik sudut C, 0,5 dikali 4, 0,5 dikali 8. Titik sudut D, 0,5 dikali 4, 0,5 dikali negatif 6. Kemudian pada kolom yang ketiga yaitu titik sudut A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen, di mana A aksen negatif 2, negatif 3, B aksen negatif 2,4, C aksen 2,4, D aksen 2, negatif 3. Berdasarkan tabel yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, maka kita gambarkan titik-titik tersebut ke dalam sebuah grafik. Namun pertama sekali adalah kita tentukan atau kita buat dulu garis X dan Y-nya. Sumbu X dan Y dengan titik pusat yaitu O. Maka kita tentukan titik-titiknya. Titik-titik tersebut. Kita buat A negatif 4, negatif 6, yang B negatif 4,8, yang C 4 dan 8, dan yang D 4, negatif 6. Kita hubungkan semua titik-titik tersebut, maka akan membentuk segi 4 A, B, C, dan D. Kemudian kita buat titik-titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Kita hubungkan keempat titik tersebut, maka akan membentuk segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Adapun daftar pustaka dari kelompok kami yang pertama itu adalah Sukirman DKK 2020, Matematika Jakarta, penerbit Universitas Terbuka. Kemudian yang kedua Subsan DKK 2018, Matematika Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian hasil presentasi kami untuk dilatasi. Kami ucapkan terima kasih.